itu tadi tujuan-tujuan wisata ya. Mau nggak sama pembawa acaranya tadi di bawah liburan? Aduh, orang itu mukanya muka lama banget sih. Wanita berwajah kisut. Tapi berbicara mengenai liburan atau tempat-tempat wisata, sepertinya tidak afdol kalau kita tidak berbicara dengan salah seorang dutanya. Dia salah seorang duta, salah satu tempat wisata yang sekarang bisa dibilang lagi hype di dunia nih. Mungkin jarang sekali, mungkin yang orang Indonesia sendiri, mungkin banyak yang belum pernah ke sana, tapi orang di luar Indonesia bahkan Paling sering malah justru. sering ke sana karena tempatnya sangat luar biasa sekali. Langsung saja kita akan berikan kesempatan kepada Anda berkenalan dan berbincang-bincang bersama Nadine Chandra Winata. I miss you, but I need you, my girl. I miss you, but I need you, my girl. Yeah, I miss you, but I need you, my girl. I miss you, but I need you, my girl. Nadine. Baru gua ajarin diving 2 tahun yang lalu udah ajarin. Udah jadi duyung langsung ya, udah pergi kemana-mana ya. Ini sebenarnya dia Guru, udah yang ngajarin. Senam juga. Orang cuma bisa berenang gaya batu doang. Iya, sosok ini tenggelam biasa. Nadine ini menjadi duta ekowisata itu diawali dengan hobinya diving pasti kan? Iya. Nah, sejak orang tahu dia hobi diving, ini sesuatu yang unik nih karena seseorang yang biasanya ada di beauty pageant ternyata bisa juga diving, mendekati dengan alam. Pertama kali kamu merasakan diving kapan? Pertama kali tahu ada olahraga menyelam itu saat lagi liburan keluarga di Gili Trawangan, Lombok. Itu mungkin SD kali ya. Jadi saat kita snorkeling, terus ada tamu lain pakai peralatan, wah heboh banget kayak kapal udah sampai mau goyang gitu. Karena memang kalau tidak seimbang itu bahaya gitu. Dan mereka menyelam, terus setelah menyelam mereka penuh dengan cerita yang wah seru banget, lihat ini, lihat ikan deket banget, dapat foto yang deket. Sedangkan kita snorkeling cuman dari jauh aja ngelihat. Nah di situ pertama kali tahu yang ada olahraga menyelam. Tapi menyelam pertama kali 2006 ngambil open water, terus langsung ke advance, sekarang rescue. Oh, jadi udah tahap ketiga. Jadi dari pertama kali 2006 langsung addicted ya? Langsung seneng. Langsung ini seneng. banget apa namanya langsung ketagihan nyelam dikit-dikit Nggak mau nyelam. naik. Nah sekarang berbicara mengenai duta, secara Nadine dulu pernah menjadi duta kecantikan Indonesia kan? Iya. Sekarang menjadi duta ekowisata, itu bedanya apa? Sebenarnya awalnya dari duta ekowisata Wakatobi, sebuah daerah gitu, sebuah daerah yang kita bersama-sama ingin mengangkat kebudayaan, mengangkat keanekaragaman hayatinya, kemudian keindahan akan pegunungan sama kelautan. Jadi sebenarnya kita bukan hanya mengangkat keindahan itu ke permukaan secara nasional, tapi internasional. Dan cukup lama sih dari awalnya dari Wakatobi itu. Jadi aku mikir, coba saya mau fokus di daerah ini dulu deh. 4 tahun sampai saya jadi produser di film The Mirror Never Dies. Dan Di situ juga ya? Di situ juga selama 4 tahun, dan saya berharap dan ya sekarang juga lagi ada fokus beberapa daerah. Saya ingin seperti Wakatobi diangkat ke permukaan. Kita ini apa ya, jembatan lah. Teman-teman pasti semuanya. Kalau mereka juga, di udara, kamu kan di air. Mereka di udara. ya mereka juga duta udara. Duta udara kan? Iya, Gitu. berbicara tentang Indonesia Berarti juga sebenarnya nanti. semua orang bisa jadi duta ya? Duta. Tapi satu-satunya orang yang sudah jadi duta sejak kecil cuma vokalis Sheila on Seven. Iya, duta. Dia dari kecil udah jadi duta. Iya. Namanya nggak bisa berubah. begitu. Udah di akte kelahirannya. Tapi kalau ngomongin soal jadi duta ekosistem di Wakatobi, permasalahan yang muncul yang paling rumit itu apa ketika menjadi? Permasalahannya Wakatobi itu terdiri dari 4 pulau ya, 4 titik. Wanya Wanci-Wanci, Waka, K-nya Kaledupa, Wakato, Tomia, Binya Binongko. Jadi itu ada 4 pulau yang tersebar seperti Raja Ampat. Raja Ampat itu bukan satu titik aja, tapi ada 4 pulau karena dulu ceritanya ada 4 raja yang tersebar di pulau-pulau itu. Oh gitu, Jadi makanya ya, namanya Raja Ampat. Raja Ampat.
Wakatobi itu ada 4 Ada juga. 4 juga. Oh, tinggal nyari yang 5-nya. Kalau 6-nya udah ada Gangnam. Tapi ternyata sih Wakatobi sudah muncul ke sudah permukaan ya. permukaan. Raja Ampat pun Namanya demikian udah- gitu ya. Iya, betul. Sebenarnya setiap wilayah itu memiliki keunggulan Keunikan. masing-masing ya, dan tentunya juga mungkin bagaimana cara kita mengeksplor dan mengetahui discover sebenarnya tempat yang bagus itu apa dan bagaimana cara kita mengeksposnya. Salah satunya yang sekarang menjadi, bukan salah satu, bahkan ada beberapa tempat di Indonesia yang ternyata itu menjadi salah satu World Heritage UNESCO. Contohnya apa aja? Boleh, makasih. Oke, apa saja nih? Taman Ujung Kulon, kita lihat gambarnya. Taman Nasional Ujung Kulon, warisan dunia World Heritage. Betul. Ini Taman Nasional Ujung Kulon ini tentunya juga taman yang pertama diresmikan di Indonesia dan mendapatkan pengakuan dari UNESCO pada tahun 1991. Dan Taman Nasional ini terletak di bagian paling barat Pulau Jawa. Kawasan ini dijadikan sebagai kawasan perlindungan untuk satwa langka, badak Jawa, dan satwa langka lainnya seperti banteng, rusa, macan tutul, kucing batu, owa, kipar raksasa. Banyak pokoknya. Banyak. Gitu. Badak Jawa. Bener. Ada lagi tempat berikutnya, yang juga mungkin banyak yang luput dari pandangan kita. Apa tuh, Ti? Taman Nasional Lawrence. Kita lihat gambarnya. Taman Nasional Lawrence, Papua. Taman Nasional Lawrence Papua Barat ini diakui oleh UNESCO pada tahun 1999 dengan luas wilayah sebesar 25.000 km persegi dan Taman Nasional merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Iya. Ini tentunya juga merupakan salah satu di antara 3 kawasan dunia yang memiliki gletser di daerah tropis. Berikutnya yaitu Pulau Komodo. Taman Nasional Komodo mendapatkan pengakuan dari UNESCO pada tahun 1991 dan taman ini didirikan pada tahun 1980 padahal untuk melindungi komodo serta habitatnya. Dan selain komodo, di Taman Nasional ini juga terdapat sekitar 277 spesies hewan lainnya yang merupakan perpaduan yang berasal dari Asia dan Australia. Gitu ya. Mana ada di Indonesia nih Komodo. Adanya di Indonesia. Kalau perpaduan antara Australia dan Asia itu, kalau Australia kan koala banyak kan ya. Asia tuh orangutan monyet. Jadi kalau digabungin adalah monyet. Gitu. Kok gue jadinya? Kok gue? Kok gue? Ada lagi? Berikutnya yaitu Hutan Hujan Tropis Sumatera, Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci Sebelah, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Banyak banget emang hutan hujan tropis. Menjadi dilema adalah pada saat warga negara Indonesia sendiri yang ingin bertandang ke sana itu kebanyakan memerlukan kos yang lebih mahal dibanding kalau jalan-jalan ke luar negeri atau negara tetangga. Betul. Nah ini bagaimana? Contohnya nih ke Raja Ampat, berapa dibutuhkan kosnya? Pertama yang perlu diketahui kalau ke Raja Ampat yang memang paling berat adalah bahan bakarnya karena Ya. memang pulaunya tersebar, ibaratnya itu berlian tersebar di lautan kita, itu Raja Ampat di situ. Tapi memang yang perlu diperhatikan adalah untuk saya nih, kalau saya kan sering travelingnya dengan style backpackers, jadi bawa ransel, sepatu seadanya, baju yang warna netral aja, pakai side bag, kadang-kadang kalau pencucinya kalau Susah nyucinya. susah nyuci di sana gitu. Jadi kalau bisa kita juga mencari low price untuk flight, cari yang low season. Jadi ya memang sedikit mahal, tapi kalau kita tahu cara untuk mendapatkan harga yang murah meriah, walaupun tempat itu terkenal mahal, itu bisa aja caranya, banyak gitu. Perkiraan rata-rata kalau sampai Raja Ampat sekali jalan berapa? Raja Ampatnya mau kemana? Karena ada 4 tempat. Yang pulau. paling murah? Yang paling murah ke Ya, resort, itu yang paling ke resort gua. Oh, dia ada resort sendiri ya, tepuk tangan sendiri. juga. Boleh diskon Sebentar. lah kakak. Ini murahnya nggak objektif nih. Dia cuma mikirin penerbangan, nginep tempat sendiri. Ini buat sendiri ya Kalau temennya iyalah kesana suruh murah. nginep di... Enggak, gini lah yang membedakan tempat ya maksudnya resort ya, ini resort sebenarnya resort papa ya gitu. Yang membedakan dengan tempat lain orang Asia, maksudnya orang kita Indonesia yang memiliki tempat di sana untuk usaha itu baru sedikit. Memang hampir ya 80% orang luar. justru. Makanya itu yang membuat mahal, penginapannya mahal, tempatnya jauh. Nah, orang kita kemungkinan ya baru 13 orang lah, 13 Ya, tempat sayang gitu. banget. Nah, kalau orang Indonesia yang yang memberikan harga itu memberikan harga lokal juga. Jadi nggak pakai dolar tapi juga rate-nya rate kita.
Oh gitu. Itu akan menjadi lebih murah, jauh lebih murah sebenarnya. Tapi bukan gimana-gimana, tapi memang itu harus diperhatikan kalau mau ke Raja Ampat, khususnya harus detail kayak penyeberangannya berapa, terus plan A, plan B, karena terkadang ya bahan bakarnya suka datang telat, artinya kita harus mundur 1 hari. Penginapannya cari ya homestay lah murah. Berarti Banyak mesti juga. bawa tour guide juga yang udah paham banget sama tempat itu ya. Karena Iya. kayak dibandingkan kayak Vivi Island pemandangannya bagus, Raja Ampat juga keren, tapi ternyata lebih murah dia ke sana gitu-gitu. Jadi kayak perbandingan ke luar negeri. Makanya tadi presenter Dibilangnya anchor iya. kita sebelumnya di VT bilang masyarakat Indonesia lebih banyak justru berliburnya ke luar negeri. Ya karena lebih sebenarnya kan murah. yang sangat disayangkan informasinya itu kita tidak update. Ya. Itu yang membuat kita juga malas untuk cari tahu, Pak. Dan memang kelemahan kita pada saat di lokasi itu untuk mencari Blank. informasi susah. Dan ya masih sangat disayangkan terkadang ya mungkin juga cuaca, flightnya mundur, artinya kita harus extend, menginap kembali, mengeluarkan biaya lagi. Memang itu terjadi, makanya selalu bilang harus punya plan B untuk trip kita, tapi jangan anggap Indonesia ini asing, apalagi buat kita yang tinggal di Indonesia sendiri gitu. Kita harus coba keluar, mungkin diawali dengan yang trip yang paling dekat, mungkin Sumatera dulu, nanti baru ke bagian timur. Sebenarnya nggak seru kok kalau kita ngutak-ngatik itulah. Ngotak-ngatik sendiri Ngotak-ngatik gitu ya. negara tempat sendiri aja gitu ya. Iya. Dan sebenarnya juga mungkin dengan ditambahnya sarana-sarana yang memudahkan untuk para wisatawan ke tempat-tempat yang sudah dijangkau tapi sangat precious, itu akan sangat membantu pariwisata di Indonesia. Saya yakin kalau misalnya flightnya gampang, kemudian Iya. mesennya segala macam, informasinya mudah untuk semua yang mau ke sana, itu akan membuat pariwisata kita makin maju. Percaya nggak? Betul, Ya. Mengenai wisata di Indonesia, tentunya juga kita juga di Tonight Show ini akan berwisata. Wisatanya itu nggak jauh-jauh, tapi wisatanya kita akan berenang-renang ria di bundaran HI dengan cara diving. Dengan catatan. Kita diving. diving kan? Diving Diving, terus diving. belakangnya pegang Bunaken, pegang Raja Ampat. Oh saya di Bunaken diving. Iya, Di betul. bundaran Yang penting HI diving, tapi. bundaran HI tapi. Dengan catatan, kita harus bisa mencapai 50.000 followers dengan cara followlah ke @tunatShow_net. Saat ini kita masih menunggu goal kita di 50.000 followers. Akan lihat Ari pakai bikini untuk diving di bundaran HI, saya pakai pakaian lengkap diving, yang lain